Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Semoga walau di masa pandemi seperti ini kita tetap sehat dan tetap semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini masih bersama saya Mr. Hussein. Kita akan coba praktikum walaupun di masa pandemi seperti ini, walaupun ini kayaknya ya memang menjadi kendala beberapa guru seperti itu ya untuk melakukan praktikum di rumah siswa masing-masing. Oke, judul praktikumnya adalah bandul fisis. Oke, bandul fisis. Tujuannya itu adalah kita ingin mengetahui besar percepatan gravitasi di rumah kalian masing-masing. Seperti itu ya. Jadi judulnya bandul fisis dan tujuannya mengetahui besar percepatan gravitasi di rumah masing-masing. Oke, lanjut ke peralatan dan bahan. Alat dan bahan apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya beban ya. Beban itu bisa apa aja ya yang ada di rumah kalian. Batu pun itu bisa jadikan beban. Di sini Mr. Hussein memakai beban bandul ya, bentuknya bola seperti kelereng. Ini beratnya kurang lebih 60 gram. Oke. Lalu yang kedua itu adalah tali. Ya, tali itu juga penting. Kita bisa menggunakan tali. Apapun itu bisa kita jadikan tali. Di sini misalnya tali yang berwarna putih ini ya. Tali biasanya di tukang bangunan ataupun pakai benang jahit juga boleh-boleh saja. Oke. Lalu selanjutnya adalah penggaris. Oke, penggaris ataupun mistar ukuran sekitar 30 cm juga nggak apa-apa karena siswa biasanya memiliki penggaris yang 30 cm. Oke. Misalnya ini ya. Ini penggaris kalau yang Mister punya ini 60 cm. Seperti itu ya. Lalu juga stopwatch. Stopwatch itu kalian bisa menggunakan handphone ataupun stopwatch digital. Seperti itu. Itu alat dan bahan. Oke, satu lagi dari alat yang diperlukan itu adalah statif. Ya, statif itu adalah alat yang digunakan untuk menggantungkan tali ini atau benang. Kalian, Mister, saya nggak punya tali, punyanya benang jahit. Boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Yang penting masaknya nanti, masak bebannya jangan terlalu berat. Seperti itu ya. Oke, jadi boleh kalian menggunakan benang jahit ataupun benang wol dan sebagainya itu boleh. Nah, nanti kita butuh statif. Statif itu apa? Statif itu alat untuk nanti menggantungan ini. Oke. Biasanya kalau mungkin di sekolah kalian ada di lab itu statif ya yang bentuknya itu besi yang punya kaki yang nanti bisa digantungkan gitu. Tapi kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah bisa kita siasati pakai tangan sebenarnya bisa ya, pakai tangan sebenarnya bisa untuk menggetarkan. Tapi di sini kayaknya jauh lebih baik yang benarnya diam. Bisa menggunakan jendela rumah. Oke, ini salah satu solusi. Statifnya ini menggunakan jendela rumah. Oke, kita lanjut ke teori dasarnya. Oke, kita lanjutkan ke teori dasarnya ya. Teori dasarnya mungkin ini materi salah satu materi kelas 11 semester 1 ataupun kelas 10 semester 2 di gerak harmonik sederhana ya, seperti itu. Ataupun mungkin di beberapa guru dimasukkan ke dalam bab elastisitas. Oke, teori dasarnya mungkin bisa dilihat di layar di samping ya, bahwa untuk mendapatkan periode, katanya nih kalau di buku dan setelah turunan rumus kalian belajar di kelas 10 semester 2 ataupun kelas 11 semester 1, periode itu adalah 2pi akar L per G. Oke, di sini periode adalah 2pi akar L per G. Nanti kita di sini mencari percepatan gravitasi, yaitu G-nya. Ya, kita mencari G-nya percepatan gravitasi di rumah kalian masing-masing tentunya.
seperti itu. Dari mana? L-nya itu sudah jelas, L-nya adalah dari panjang tali, ya. L-nya adalah dari panjang tali. Lalu berarti kalau 2pi sudah jelas ya, pi-nya nanti bisa kita ganti 3,14. Berarti kita butuh T dong, periode, Mister. Iya, betul. Kita berarti di praktikum ini, praktikum bandul fisis, kita mencari yang namanya periode. Mencari periode untuk menentukan percepatan gravitasi. Oke, nanti kita akan coba masuk ke itu teori dasar ya. Nanti kita coba turunkan rumus bagaimana untuk mendapatkan G dari rumus di samping ini. Seperti itu. Oke, kita masuk lanjut ke langkah-langkah percobaan. Ini kita sudah mulai coba memasuki ke praktikumnya ya, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kita mencari data terlebih dahulu. Yaitu kalau seandainya ada timbangan di rumah kalian, kalian bisa menimbang beban yang kalian punya. Ya, beban yang praktikum ya, bukan beban hidup sekali lagi. Oke, beban yang kalian punya kalian timbang. Seperti itu. Biasanya sih masih dalam satuan gram. Kalian catat nanti ada di tabel ya. Nanti di sini prosedur, langkah-langkah percobaan dan modul serta LKPD-nya, lembar kerja siswanya itu bisa di-download ataupun bisa dilihat di link di deskripsi di bawah video ini ya. Oke. Jadi itu yang pertama, kalau seandainya ada timbangan. Kalau nggak ada timbangan gimana, Mister? Ya udah, nggak apa-apa. Itu nggak wajib, kita intinya mencari periode ya. Oke, yang kedua itu kita nanti akan mencoba mengukur tali ya, mengukur panjang tali. Di sini tali yang kita pakai itu panjangnya yang pertama adalah 10 cm ya, 10 cm, agak pendek ya, tapi nggak apa-apa, 10 cm. Yang kedua itu adalah 20 cm, yang ketiga adalah 30 cm. Oke. Jadi yang kita butuhkan itu 10 cm, nggak perlu dipotong ya, nggak perlu dipotong, nanti bisa kita coba lilitkan di bebannya ataupun di statifnya. Jadi nggak perlu dipotong, kita butuh nanti ketika panjang 10 cm, ketika panjang 20 cm, dan panjang 30 cm. Jadi kita punya 3L. Nanti kita coba compare, kita bandingkan dari 3L ini. Apakah periodenya bagaimana dan hasil dari percepatan gravitasinya seperti apa. Seperti itu. Oke, mungkin lebih enaknya nanti kita langsung coba ke praktikumnya ya, untuk langkah prosedurnya itu hanya di awal aja untuk mengambil data beban dan panjang tali. Selanjutnya kita coba langsung aja ke tutorial praktikumnya. Ada di sini. Oke, kita lanjut ke praktikumnya ya. Ini salah satu contoh aja dari praktikumnya. Oke, ini yang pertama bandulnya silakan. Masa bandulnya bisa ke lereng ataupun batu, itu diikat ke tali ya seperti ini. Lalu ya kalau ini sih tambahan aja ya, untuk biar nggak jatuh. Terus diikatkan ke statif. Nah, kebetulan di sini Mister pakai jendela, karena jendela ini dia nggak bergerak dan dia standby, jadi ini bisa jadi statif, digantung statif. Oke. Untuk mencari apa nanti kita akan getarkan ya, kita untuk mencari periodenya. Oke, yang pertama berarti ini kita gantungkan dan disetting untuk panjang pertama adalah 10 cm. Kita ukur dari ujung sampai ke ujung sini ya. Nah, kalau di sini 10 cm ya, sampai ke ikatannya itu kita harus lurus. Oke, 10 cm seperti itu. Oke. Selanjutnya nanti kita getarkan untuk mencari periodenya. Oke, selanjutnya untuk mencari periodenya, ketika tali ini sudah digantungkan ke sebuah bandul dan ditempelkan ataupun diikat ke statif ya. Lanjutnya kita adalah menentukan periode getaran dari bandul ini yang panjangnya 10 cm. Berarti kalau periode kita butuh yang namanya stopwatch. Bagaimana menggetarkannya? Kita beri sudut ya, ataupun simpangan dari bandul ini, dan biarkan dia ini bergerak harmonik ya. Ingat, dari titik
ujung sini sampai kembali lagi itulah satu getaran. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Itu adalah disebut getaran. Dari A, B, C, B, A sampai ke A lagi itulah satu getaran. Nah, kita tidak langsung stopwatch, enggak, tapi tunggu dia geraknya harmonik ya. Tunggu geraknya stabil ataupun gerak harmonik baru kita mulai. Misalnya ini kita mulai dan kita butuh getarannya 20 getaran. Cari sudah gerak harmonik, kita cari sebanyak 20 getaran berapakah waktu yang dibutuhkan. Kita mulai stopwatchnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan oke, ini hasilnya 15 detik. Kalau seandainya kita kurang yakin, ini kita catat dulu dan kita lakukan lagi ya, sampai kita merasa itu geraknya benar-benar sudah stabil. Seperti itu ya. Oke, kita bisa gerakan lagi. Kita beri simpangan. Oke, ketika dia geraknya sudah stabil, boleh kita restart stopwatchnya, kita mulai lagi. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Di sini 14,95 ya, hampir sama tadi 15 ya, berarti 14 second atau 15 second. Pilih salah satu saja. Pak, saya masih kurang yakin, saya mau cari lagi. Oke, boleh silakan. Yang penting 20 getaran ya. Oke, ini geraknya tunggu stabil, yang dia geraknya harmonik ya. Ini 14, kita mau sekali lagi Pak, biar tambah yakin. Oke, boleh. Berarti waktu di sini setelah 3 kali ya, ini 14,96 ya, atau bisa kita bulatkan 15 detik. Seperti itu. Berarti getaran dari bandul ini untuk 20 kali getaran, berarti N-nya itu 20. Dia butuh waktu T kecilnya itu adalah 15 detik. Ini jika dibulatkan 15 detik. Seperti itu. Oke, silakan. Selanjutnya itu kita catat langsung di LKPD yang telah tersedia di deskripsi video ini. Selanjutnya adalah kita merubah panjangnya. Yang tadinya 10 cm, yang kedua itu adalah diminta menjadi 20 cm. Oke, kita ukur kembali 20 cm ya. Oke. Oke, yang pas 20 cm. Oke, ini sudah 20 cm. Oke. Dilakukan juga hal yang serupa. Oke, ini udah 20 cm. Dilakukan juga hal yang serupa, berarti apa? Digetarkan, lalu disiapkan stopwatch. Setelah dia bergetar dengan stabil, ya, kita siapkan stopwatch, lalu kita cari periodenya. Sama, getarannya 20. Ya, ketika getarannya 20, dia butuh waktu berapa untuk mendapatkan periodenya. Nah, tadi kita telah praktek bandul ya, mencari periodenya dari panjang 10, kemudian 20 dan 30. Jadi ada 3 panjangnya ya. L yang kita gunakan itu 10, 20 dan 30. Oke, jadi setelah 10 kalian cari periodenya berapa. Ketika 20 panjang talinya itu periodenya berapa, dan ketika 30 cm itu berapa periodenya. Kalian cari, kemudian kalian olah datanya dan masukkan ke dalam lembar kerja siswa ataupun LKPD yang ada di deskripsi di bawah ini. Seperti itu ya. Dan kalian bisa nanti menjawab apa yang ditanya, mengisi tabel apa yang ada di lembar kerja siswa. Kemudian kalian bisa report ataupun laporan ke guru fisika kalian. Seperti itu.
Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh Mr. Hussein. Semoga ini bermanfaat dan menjadi hiburan ya. Belajar sembari ada hiburan. Kalian mengetahui percepatan gravitasi bumi di rumah kalian masing-masing. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komen ya. See you.